Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita Sabtu 11 Juni 2022. Hari ini Gereja Semesta juga memperingati Santo Barnabas Rasul. Dijelaskan bahwa Barnabas itu adalah orang yang baik, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dan juga orang yang sangat dalam imannya akan Tuhan kita. Dalam tugas perutusannya, dia mengunjungi banyak umat untuk kemudian meneguhkan mereka semua. Dan banyak dari pewartaannya, dari hidupnya sendiri, yang makin banyak percaya kepada Yesus Kristus. Maka sebenarnya dengan peringatan ini dan juga melalui bacaan pertama, kita semua diarahkan pada panggilan yang mendasar. Jika kita sudah menyatakan diri menjadi orang yang beriman, betul atau tidak, itu sebenarnya sejauh mana itu berpengaruh untuk hidup kita, dan yang lebih besar, sejauh mana itu berpengaruh untuk orang lain. Kalau dengan iman itu kita mengalami banyak berkat Tuhan, dan kalau karena iman itu banyak orang yang mungkin bisa melihat kita dengan sebuah pengalaman berkat, tentu kita pantas dianugerahi sebutan sebagai dengan orang yang baik, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dan juga orang yang beriman. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini kita hendak merenungkan bagaimana kita mau mengikuti Yesus. Hal yang pertama, pertanyaannya adalah, ketika kita hadir ke dunia ini, apa yang kita miliki? Rasanya kita boleh sepakat tak satu pun yang kita miliki. Semua yang kita miliki mulai dari lahir hingga saat ini itu adalah sesuatu yang kita terima. Meskipun mungkin bahasanya kita berusaha, tetapi pada dasarnya kita itu adalah menerima. Karena apa? Karena sejak dari awal kita tidak membawa apa-apa. Maka apa yang kita miliki saat ini, semua itu adalah pemberian. Pemberian dari mana? Tentu bisa kita simpulkan dengan bahasa yang paling kuat, yakni pemberian dari Tuhan. Oleh karena itulah kita bisa merenungkan apa sabda Tuhan hari ini yang berbunyi demikian, bahwa kita semua telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Ada dua hal mendasar yang bisa kita renungkan dengan ungkapan ini. Yang pertama, bahwa kita semua yang kita miliki itu adalah pemberian dari Tuhan, baik melalui pekerjaan kita, usaha kita, baik melalui kebaikan orang, baik juga melalui kebaikan Tuhan. Hal yang kedua adalah bahwa dengan memberi cuma-cuma ada panggilan bagi kita untuk semangat berbagi dengan saudara-saudari kita yang lain, memastikan orang lain tidak ada yang tidak menerima. Itulah sebenarnya. Karena itu Tuhan mengatakan kepada kita bersama, pergilah, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Artinya apa? Kita terpanggil untuk hadir dalam hidup mereka yang sungguh membutuhkan atau sedang dalam situasi-situasi sulit. Alasannya mengapa kita harus hadir? Karena apa yang kita miliki itu semua adalah pemberian yang kita terima dengan cuma-cuma. Permenungan ketiga adalah bagaimana kita mau menjadi orang yang terpanggil di hadapan Tuhan. Mengikuti Tuhan sebenarnya kita tidak perlu memikirkan banyak hal. Sebut saja barangkali perutusan yang lebih sederhana adalah aktif dalam kehidupan menggereja, aktif sebagai pengurus gereja, pengurus OMK, atau yang lain-lain. Atau yang paling minimal, berperan secara bertanggung jawab di dalam keluarga. Tuhan melukiskan ketidakkekhawatiran akan banyak hal itu dengan apa? Janganlah membawa bekal dalam perjalanan. Jangan kamu membawa 2 helai baju atau kasut, dan juga jangan membawa tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Artinya, dari ketidakkhawatiran kita itu, kita akan diarahkan untuk menerima banyak hal
dari apa yang sedang kita lakukan, atau yang sedang kita usahakan, atau apa yang sedang menjadi tugas perutusan pelayanan kita. Maka intinya saudara-saudariku ada 3 hal. Yang pertama, seperti Rasul Barnabas, dia dipenuhi roh dan itu terwujud sempurna lewat saksi hidupnya sendiri, saksi pewartaannya yang membawa orang banyak percaya kepada Yesus. Kalau kita benar orang percaya, sejauh mana itu berarti untuk diri kita dan sejauh mana itu berarti untuk orang lain. Yang kedua, apapun ceritanya yang kita miliki dari dunia ini, sekalipun kita mengusahakannya lewat pekerjaan kita atau hal-hal yang lain, semuanya itu kita boleh sepakat adalah pemberian yang kita terima. Maka karena itu pemberian, kita juga harusnya menyalurkan, melanjutkan pemberian itu kepada orang lain. Supaya apa? Supaya tidak ada yang menderita, supaya tidak ada yang kekurangan, supaya tidak ada yang sakit, dan seterusnya. Poin yang ketiga adalah mengikuti Yesus bukan hanya dengan panggilan menjadi seorang imam biarawan-biarawati, tapi hidup kita masing-masing. Jangan terlalu khawatir untuk hadir sebagai saksi Tuhan, sebab kepada mereka telah diberikan upah yang sepantasnya. Semoga Tuhan memberkati. Amin.